Pada bagian pertama, gue sudah mengungkapkan sebenarnya Surya Paloh tahu persis bahwa Anies Baswedan tidak mungkin memenangkan kontestasi Pilpres 2024 nanti. Sekarang, pada bagian kedua ini, kita akan mengungkap 3 alasan lagi, guys. Yuk, gue mulai ya. Alasan kedua, mengapa Anies mustahil jadi Presiden Republik Indonesia adalah Anies menghadapi dilema isu politik identitas, guys. Dia sulit menghapus jejak dosa-dosanya dalam kubangan permainan isu politik identitas. Apalagi 2 partai lain pendukung Anies itu adalah PKS dan Demokrat. Mengenai PKS, kita udah paham lah ya, kaitannya dengan politik identitas. Nah, lalu, gimana dengan Partai Demokrat? Emangnya ada apa dengan Demokrat dalam isu politik identitas? Coba deh kalian flashback sejenak. Ya, tadi kita bicara di dalam sesuatu yang penting buat masa depan demokrasi Indonesia, bahwa ini adalah contoh yang baik bagaimana kita mempertontonkan dan memberi teladan kepada masyarakat kita meskipun. Manuver PKS dan Demokrat saat Surya Paloh di luar negeri, koalisi perubahan mulai goyang. Kita tentu masih ingat kan pidato dari SBY mengenai lebaran kuda. Pada ingat kan? Nah, pidato SBY tersebut disiarkan oleh semua media massa pada awal maraknya demo yang menuding Ahok sebagai penista agama. Oleh karena pidatonya tersebut, SBY dicurigai sebagai penggerak, guys. Pilihan dan partai masing-masing itu berbeda, tetapi kita tetap membicarakan masa depan Indonesia dalam kebersamaan. Dan hari ini Nasdem datang di Sekretariat Bersama Gerindra dan pendana demo-demo 411 yang menjadi cikal bakal aksi 212. Ingat lebaran kuda, ingat SBY, gitu dulu. Ini akan sulit dihapus dari ingatan masyarakat. Apalagi jika Anies jadi bersanding dengan AHY sebagai pasangan calon. Dari kemarin-kemarin, dan ini menurut kami perlu untuk kita cairkan, perlu untuk kita buat menghadapi kontestasi ini menjadi capres dan cawapres. Maka semakin sulit, guys, bagi Anies untuk menghapus jejaknya dalam kampanye ayat dan mayat. Padahal soal isu politik identitas ini, Anies ingin seperti Pak Prabowo. Prabowo sudah berhasil. Politik yang gembira, kita berbeda, bukan berarti kita bermusuhan. Bahwa politik itu sangat dinamis, ya. Melepaskan diri dari penghakiman dari kaum nasionalis. Bahkan Prabowo semakin cemerlang, guys, setelah merapat ke kubu Jokowi. Nah, Anies sebaliknya. Dia malah sudah masuk ke dalam framing isu antitesa Jokowi. Semua kemungkinan juga akan bisa terjadi, ya. Yang ditiupkan oleh salah satu kader Nasdem. Surya Paloh kecolongan nih oleh kadernya sendiri yang mulutnya bocor. Pantesan Om Bewok jadi pusing, stres, dan sakit, guys. Nah, selain itu, Anies malah semakin mirip dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Majelis Suro Partai Keadilan Sejahtera Salim Segaf Al-Jufri mengadakan pertemuan di kediaman SBY Cikeas pada Rabu di Bogor, 21 Desember 2022. Sekjen Partai Demokrat Teungku Rifki Harsya mengatakan keduanya berbincang hangat selama 2 jam, sejak pukul 19.30 hingga 21.30 WIB. Menurut Rifki,
Pertemuan kedua tokoh didampingi sejumlah elit kader partai masing-masing. Ini silaturahim antara dua sahabat untuk memperkokoh kebersamaan Partai Demokrat dan PKS dalam perjuangan politik ke depan, kata Rifki Harsha dalam keterangannya Kamis 22 Desember 2022. Rifki mengungkapkan SBY dan Salim Segaf membahas dinamika politik dalam negeri. Salah satunya soal wacana penundaan pemilu yang kembali dimunculkan beberapa waktu belakangan. Kami membahas berbagai isu terkini yang menjadi perhatian rakyat, bahkan juga perhatian internasional, kata Sekjen Demokrat itu. Ini termasuk isu penundaan pemilu yang belakangan dihembuskan lagi, ujar dia. Adapun Demokrat dan PKS merupakan partai politik oposisi pemerintah yang tengah menjajaki pembentukan koalisi bersama Partai Nasdem. Namun, ketiga parpol sampai saat ini belum mendeklarasikan terbentuknya koalisi tersebut. Nasdem telah resmi mengusung Anies mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai capres. Sementara itu Demokrat dan PKS mengusulkan calon wapres. Demokrat mendorong agar Anies berpasangan dengan Ketum AHY, sedangkan PKS menunjukkan mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan. Juru bicara PKS Pipin Sopian menyampaikan pertemuan antara Salim Segaf dan SBY tak melibatkan Ketum Partai Nasdem Surya Paloh. Pipin menyatakan tidak adanya Surya Paloh dalam pertemuan di Cikeas itu, lantaran Ketum Partai Nasdem tersebut kini tengah berada di luar negeri. Menurut Pipin, tak ada masalah antara Demokrat, PKS, dan Nasdem. Pertemuan dengan Surya Paloh pun tengah direncanakan. Namun Pipin belum dapat memastikan kapan waktu pelaksanaannya. Kami cari waktu yang pas, kami juga akan silaturahim, mudah-mudahan antara Pak Salim dan Surya Paloh. Saya kira ini masalah momentum saja, kata dia. Pipin juga mengungkapkan bahwa PKS bakal mengumumkan figur calon presiden yang dipilihnya. Deklarasi itu baru bisa berlangsung setelah musyawarah presiden PKS Ahmad Saiku bersama para anggota Majelis Syuro. PKS, Demokrat, dan Nasdem mengaku sudah membentuk tim kecil untuk membicarakan soal pembentukan koalisi. Meski belum mencapai kesepakatan, ketiganya telah memberi nama koalisi mereka sebagai Koalisi Perubahan. Menanggapi pertemuan dua tokoh partai itu, Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Ari Junaidi menilai Demokrat dan PKS tengah melihat sikap Anies Baswedan dan Partai Nasdem terkait figur calon wakil presiden. Sebab, hingga kini Anies yang diberi keleluasaan oleh Nasdem untuk memilih cawapres belum menentukan siapa figur yang akan mendampinginya. Pada saat yang sama, Demokrat dan PKS yang sama-sama memiliki figur yang hendak diajukan sebagai pendamping Anies dinilai berada dalam situasi ketidakpastian.